Halo semua, masih di network layer data plane. Kali ini kita akan membahas tentang generalized forwarding SDN, match plus action, kemudian open flow, match plus action, in action. Jadi di sini generalized forwarding, match plus action. Seperti yang sebelumnya ada paket datang ke router, ada tabel routing forwarding table ya, sudah dibahas di materi sebelumnya. Jadi terjadi pencocokan atau matching antara tujuan dari paket dengan next hop-nya, atau di sini dalam interface outputnya. Jadi destination based forwarding, forward based on destination IP address. Nah, lihat dulu destination IP address-nya, kemudian diteruskan ke mana. Nah, kalau pada generalized forwarding ini banyak header fields yang dapat digunakan untuk menentukan action. Kalau tadi di destination based forwarding hanya berdasarkan destination IP address, kalau sini nanti bisa berbagai field digunakan untuk menentukan action. Jadi many actionnya juga bisa berbagai jenis: drop, copy, modify, lock, packet. Gitu. Ya, itu bedanya antara generalized forwarding dengan destination based forwarding. Nah, ini follow table abstraction. Ini follow table berisi match dan action. Follow menentukan didefinisikan oleh header fields atau nilai-nilai pada header fields pada link layer, network layer maupun pada transport layers. Kemudian generalized forwarding, simple packet handling rules. Aturan penghandlan paket yang sederhana. Pertama adalah match, find sesuatu yang cocok, pas, pattern values di header fields. Kemudian actionnya adalah drop, forward, modify, match packets, or send match packets to controller. Ada priority, disambiguous, overlapping patterns, jadi ada prioritas, dan counters, jumlah bytes dan nomor bytes maupun nomor packets. Ya, kita lihat sini ada input dan output, ada beberapa interface dari router. Di sini kita lihat ada source address bintang-bintang-bintang, destinasinya 3.4 bintang-bintang. Nah, dalam hal ini dia di forward ke interface 2. Kemudian source-nya 1.2, destinasinya bintang-bintang-bintang di drop. Atau source-nya 11.1.2.3, send dikirimkan ke controller. Jadi operasinya actionnya bisa ada beberapa: drop, forward, modify, dan juga source address-nya ada wildcard-nya yang menentukan match atau tidak. Jadi match action starts-nya apa? Ini kita lihat di sini header fields-nya bisa dari MAC address, data link layer, bisa dari MAC address-nya, destination address-nya, kemudian tipe Ethernet, VLAN ID, VLAN primary, kemudian IP source, IP destination, IP protocol, IP type of service, kemudian TCP dan UDP port. Layer, transfer layer, link layer. Nah, actionnya forward, drop, modify, dan encapsulation. Counters, startnya menyatakan counters, paket atau byte counters. Contoh, di sini destination based forwarding, kalau switch portnya bintang, MAC-nya bintang, destination portnya yang ada adalah destination portnya, destination IP itu 51608,
maka actionnya adalah diteruskan ke port 6. Kemudian firewall ini memblok seluruh datagrams menuju ke port 222 atau SSH ports. Jadi kalau ada destination portnya 22, maka actionnya adalah drop. Kemudian paket dari source address IP 128.169.1.1 akan di drop. Kemudian ini berdasarkan layer 2, MAC addressnya 22 dan seterusnya akan diteruskan ke port 3. Jadi kalau MAC destination seperti itu. Kemudian match flash action, abstraction unifies different kinds of devices. Dengan ada abstraksi tadi, maka bisa menggabungkan beberapa jenis perangkat. Di router match longest destination IP prefix, action forward out link, kemudian switch match destination MAC address, action forward flooding. Di router seperti itu, kemudian switch seperti itu, kemudian firewall match IP address dan TCP numbernya apakah kemudian actionnya adalah vermin atau deny. Jadi ada match action di sini. Kemudian NAT, di NAT network address association match juga, kemudian ada action. Apakah kalau match IP address dan portnya, maka actionnya rewrite address dan port. Nah, kemudian ini adalah contoh dari OpenFlow. Kita lihat di sini ada OpenFlow controller. Ini OpenFlow controllernya. Jadi routing table dari masing-masing router akan diperoleh dari controller ini. Itu powering table nih. Ya, jadi OpenFlow controller akan mengorkestrasi routing tables dari semua router. Dengan demikian dapat mempengaruhi perlakuan atau perilaku dari network wide, seluruh network ini. Dengan demikian datagram dari host H5, mana H5 ini, dan H6 ini akan dikirimkan ke H3 atau H4 melalui S1 dan S2. Maka ini akan ada routing table, powering table di masing-masing router berdasarkan informasi yang diperoleh dari controller. Ini dia tabelnya. Terus di S1 juga ada table seperti ini. Table 2 juga ada tabel seperti ini. Jadi diteruskan ke 3 maupun ke 4. Ya, ini summary dari generalized forwarding. Match plus action, kemudian ada abstraction, match bits in arriving packet headers in any layers. Jadi semua layer bisa. Kemudian take actions. Matching over many fields, pada link juga bisa, network layer juga bisa, transport layer juga bisa. Kemudian actionnya bisa drop, forward, modify, dan send match packet to controller. Kemudian dia programmable, network wide behaviors. Jadi secara network secara luas bisa diatur melalui controller. Kemudian ini adalah bentuk sederhana dari network programming atau network programmability. Jadi perilaku network bisa diprogram. Ini programmable per packet processing, bisa per paket diprosesnya. Kemudian historical routes, active networking. Nah, today more generalized programming, P4C, lihatlah p4.org, silahkan diakses sendiri. Ya, itu tadi terkait dengan generalized forwarding dengan SDN juga. Sekarang kita lihat bagian terakhir, yaitu
middle boxes. Jadi ada yang disebut dengan nanti middle box functions, kemudian evolution, architecture principle of the internet, evolusi dari internet. Apa yang dimaksud dengan middle boxes? Middle boxes adalah semua intermediary box yang melakukan fungsi-fungsi selain dari fungsi-fungsi normal, seperti IP router, data path, billing source, dan destination. Jadi selain fungsi-fungsi normal dan standar dari sebuah router IP. Ini yang khusus, yang tidak normal gitu. Nah, middle box is everywhere. NAT itu bisa disebut dengan middleware. Kemudian firewall IDS itu bisa disebut dengan bukan middleware, middle boxes. Kemudian load balancer juga bisa merupakan middle boxes. Ini application specific itu juga middle boxes. Kemudian caches, service provider, mobile, CDNs juga merupakan middle boxes. Nah, middle boxes itu initially itu merupakan suatu yang proprietary closed hardware solution. Jadi solusi berdasarkan hardware dan terbatas proprietary perusahaan tertentu. Kemudian dia berkembang menjadi white box hardware yang membatasikan open API. Jadi berpindah dari proprietary hardware solution menjadi open API. Kemudian dia programmable local actions via match actions. Kemudian move towards innovation differentiation in software. Jadi berkembang ke arah software, tadinya ke hardware, lebih ke arah software. SDN itu bisa disebut juga dengan middle boxes. Logically centralized control dan configuration management pada private atau public cloud. SDN, kemudian NFV, network function virtualization. Jadi fungsi-fungsi jaringan dibuat menjadi divirtualisasi dengan software tentunya. Jadi programmable services over white box networking, computation, dan storage. Dibuat virtualisasinya, network function virtualization. Oke, berikutnya kita lihat sini di IP hourglass kelas jam. Seperti ini kira-kira HTTP, TCP, UDP, IP, kemudian di bawahnya lagi berkembang melebar. Di bagian IP-nya menyempit seperti itu. Nah, kemudian pada middle age ini berubah sedikit dengan adanya NAT di sini, ada firewalls, kemudian ada caching, kemudian ada network function virtualization. Tidak thin ways lagi. Ini disebut dengan loop handles. Jadi adanya middle boxes yang beroperasi dalam layer jaringan network. Tadi adalah middle boxesnya. Kemudian ini adalah arsitektur principle dari internet pada menggunakan request for payment 1958. Banyak member of the community internet akan memberikan argumen dari tidak ada arsitektur dari internet, tapi hanya tradition yang tidak tertulis pada 25 tahun pertama. Tetapi secara umum komunitas percaya bahwa tujuan dari connectivity, tujuannya adalah connectivity dan toolsnya adalah internet protocol, dan intelligence-nya adalah end-to-end rather than hidden in the network.
Three cornerstone beliefs: simple connectivity, konektivitasnya sederhana, menggunakan IP protokol, narrow ways, kemudian intelligence, complexity at network edge. Itu arsitektur dari internet, simple arsitektur. Kemudian di end-to-end argument, some network functionality seperti reliable data transfer, congestion dapat diimplementasikan di network dan pada network edge. Edge itu di sisi-sisi network yang sudah mendekati ke client, ke host. Ini end-to-end implementation of reliable data transfer. Kemudian ini hope by hope in network implementation. Jadi dari router ke router, end to end, hope to hope. Kemudian ya. Jadi pertanyaannya adalah where is the intelligence? Ini 20th century phone net, jaringan telepon pada abad 20. Ini internet pada 2005, awal 2005, intelligence computing at the edge pada titik akhir computingnya. Kemudian sini pada setelah 2005, dimana computingnya juga terjadi di central, bukan hanya di edge. Jadi di network device-nya itu ada programmable network device, programmable network devices. Intelligent computing, massive application level infrastructure at edge. Oke, itu saja materi terkait dengan network layer data plan. Ya, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti, dan silakan dilanjutkan dengan mempelajarinya dengan baik dari mulai video pertama sampai video terakhir ini, dan kerjakan tugas yang diberikan agar dapat memahami materi ini dengan lebih baik lagi. Sekian, dan tetap semangat.